jam 6 petang dalam AG Studios. Dan hari ini, tetamu saya seseorang yang istimewa sangat-sangat. Beliau ni muda and she's so talented. Baru saja mengeluarkan album yang mengandungi 8 buah lagu, saya percaya. Kita bersama dengan pada hari ini, Lyodra. Hai Lyodra. Hello. Okay, anda berada di Indonesia sekarang ni, betul ya? Betul, di Jakarta. And because of technology, kita boleh bersama walaupun dalam masa-masa seperti ini. We want to welcome you. Anda juga merupakan tetamu Indonesia saya yang pertama. Wih, keren banget. Ya, keren. Lyodra, first of all, congratulations. Tadi kita ucapkan kepada anda, you've just had your first album, full album out. Dan saya rasa it's doing so well. It's been charted di Billboard Indonesia juga, betul ya? Thank you, yes. And sebelum kita mulakan, saya ingin berbual dengan anda tentang, album tersebut yang juga bertajuk Lyodra dan lagu-lagu yang dikandungkan dalam album tersebut. We just played one tadi di udara buat mereka. Dan yang lagi satu yang amat popular di sini juga merupakan Kalau Bosan. Woo! Wow. Dan saya ingin tahu, kerana anda muda sangat-sangat, you were the youngest Indonesian Idol winner pada usia 16 tahun. My goodness. Kalau saya 16 tahun tu buat apa lah agaknya? Saya tak ingat. But you are doing so well. Jadi kita mulakan dengan perjalanan anda daripada kecil. You started very young. Dari usia yang muda anda dah mula bernyanyi. Pada usia, saya rasa at a very young age, anda telah pun melakukan persembahan bersama dengan Erwin Gutawa and all these people. Betul. Jadi bagi anda, how was that learning curve? How was that learning journey buat anda? And bagaimana semua ini membantu anda apabila anda menyertai Indonesian Idol selepas itu? Okay, aku akan start from dari aku mulai les ya, dari aku punya les vokal. Di situ aku benar-benar merasa lebih confident. Jadi aku lebih percaya diri bernyanyi. Dan habis itu aku udah mulai ikut lomba-lomba, festival-festival. Dan dari situ aku ikut festival-festival itu di kelas 4 sih, kelas 4 SD aku ikut les vokal. Dan aku kemarin itu usia berapa ya? 11 tahun, 11 years old, aku ikut project Di Atas Rata-Rata. Itu di bawah naungan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Dan pada tahun 2017 aku memang ikut kompetisi di Italia, Sanremo Junior Festival, dan itu juga dapat juara 1 waktu itu. Jadi emang wow. Gitu. Jadi emang it's a long journey, tapi itu yang membentuk aku bisa menjadi sekarang, karena tanpa pengalaman-pengalaman itu aku mungkin belum ada sampai saat ini. Gitu. Absolutely. Dan apabila anda menyertai pertandingan besar sangat seperti Indonesian Idol pada waktu itu, with all these big names yang di juri itu kan, seperti Judika, kayak Rosa. And what did you learn daripada mereka dalam pertandingan tersebut? I learned so many things. Banyak sekali yang aku pelajarin, bukan dari hanya segi nyanyi, tapi aku juga di Indonesian Idol memang kita ditempa untuk menjadi idola, untuk menjadi idol. Dan bukan hanya nyanyi, kita juga belajar untuk gimana supaya bisa berani ngomong. Kita juga belajar public speaking I mean. Terus habis itu kita juga belajar a lot of things di luar nyanyi. Tapi untuk nyanyi sendiri emang karena kita punya judges kayak Teh Ocha, Judika, BCL, Maya, Mas Anang, siapa lagi? Mas Hari Lasso. Lebih mereka tuh emang membangun kita untuk lebih percaya diri, dan setiap penampilan tuh kita selalu berkembang gitu. Amazing. Dan saya rasa, you've been doing so much pada usia yang muda sangat seperti itu. I can't imagine how it must feel. Tapi pada waktu ini, anda bersama dengan kami di Real 897. Jika anda sedang mendengar di udara, you can head on to Facebook. Dapat melihat saya di studio bersama dengan Lyodra di Jakarta. Walaupun jauh, tapi kita disambungkan dengan teknologi sekarang ini. And let's talk about album Lyodra. Proses rakaman album tersebut, lagu-lagunya, siapa yang membantu anda dalam, all the songs dan sebagainya? Di sini emang aku album ada 8 lagu,
Dan di 8 lagu aku ini ada 6 pencipta lagu, ada Anji, Lala Ilmanino, Yovie Widianto, Ade Govinda, Dipa Barus, dan Mario G. Cloud. Jadi ada 6 pencipta lagu yang membantu aku. Dan untuk dukungan pasti dari label aku Universal Music Indonesia, and then ada Star Media Nusantara, manajemen aku yang membantu semua, dan of course my parents, and then my fanbase, my Liodra gitu. Dan apabila menyediakan this album, ini merupakan album pertama yang full ya, yang Liodra keluarkan. Jadi apabila menyusun album tersebut, apabila choosing the songs, rakaman dalam studio dan sebagainya, apa yang Liodra ingin berikan kepada para pendengar, para peminat muzik, peminat Liodra dan sebagainya? So this album is what I want. So that's what I want. Dan itu benar-benar semua it's happening on my album. Jadi emang Liodra untuk albumnya sendiri juga namanya juga Liodra, jadi self-titled gitu. Dan emang Liodra ini emang menggambarkan semua yang aku mau, lagu-lagu, genre, terus habis itu lirik. Jadi emang aku pengen buat album tuh dulu aku pengen someday buat album yang bervariasi konsepnya, dan ini terjadi di album aku. Jadi buat kalian semuanya selamat mendengarkan karena lagu-lagunya keren-keren dan bagus-bagus banget. Memang bagus, memang keren banget. But if we just, kalau buat seketika ini, kalau kita lupakan tentang mungkin Liodra sebagai seorang penyanyi, we want to get to know you as a person, sebagai seorang remaja yang berusia 18 tahun, so young. Dan anda telah pun melibatkan diri dalam dunia seni, and I think the entertainment business mungkin di Indonesia itu berbeza sangat daripada di sini dan sebagainya. Marketnya di sana itu besar sangat-sangat, dan yang pastinya mungkin anda keluar dan sebagainya, it's very different. A lifestyle yang anda hidup sekarang ini lain daripada teman-teman yang usianya sama dan sebagainya. So how is that for you? Adakah anda rasa seperti that you're in the public eye, di mana Liodra tidak bisa mungkin live your life as a normal 18-year-old teenager? How does that feel for you? Untuk pertama-tama it's feel weird because aku tuh emang gimana ya, kita di public sebagai penyanyi, sebagai artis, itu kan pasti berbeda dunia. Nggak tahu sih, kalau aku sih sebenarnya tidak begitu berbeda karena apa yang dilihat di TV, misalnya di television, ataupun aku aslinya sebenarnya kurang lebih seperti ini sih. Jadi emang bukan yang gimana-gimana, tapi emang untuk remaja seperti aku, apalagi aku masih 18 years old, pasti ada masa-masa yang dimana aku harus korbankan. Biasanya 18 tahun itu kan sekolah gitu, terus ketemu sama teman-teman, bermain, terus habis itu ketemu hangout, sedangkan aku nggak terlalu banyak waktu untuk hal-hal tersebut. I spend a lot of my time to sing gitu, emang bener-bener gitu, tapi it's okay karena that's what I want. Dari kecil emang aku want to be a singer, so if it happens, jadi kayak aku bener-bener feeling blessed for it gitu. Amazing, betul sekali. Saya rasa mungkin, when it's something that you really want, anda telah pun bekerja keras dari kecil lagi untuk mengecapi sesuatu yang seperti ini. Everything else doesn't matter. Tapi tidak bermaksud bahawa kadang-kadang tu pastinya anda akan rasa seperti, the load yang anda bawa, the mental load dan sebagainya, berat. Kadang-kadang tu berat, kadang-kadang tu rasa macam sukar, penat dan sebagainya. But we keep going. Ya, dan apabila Liodra rasa mungkin penat, anda rasa seperti, this is so much for me, just mentally, kadang-kadang tu bukan physically ya, tapi kadang-kadang tu mentalnya berat, penat. What do you do? Apa yang membuat Liodra, carry on, fight on, dan rasa seperti, what inspires you? Itu hal yang wajar menurut aku. It's normal to be benar-benar mungkin kayak burnout gitu. Terus habis itu punya rasa jenuh, penat, itu it's very normal sebagai manusia, as a human. Tapi apa yang membuat aku bisa refresh lagi, apa yang membuat aku bisa bangkit lagi, ya sebenarnya latihan nyanyi aja sih, latihan nyanyi. Itu mungkin
aku mungkin istirahat sejenak untuk apa ya? Aku punya waktu sendiri me time, mungkin ngapain gitu. Mungkin habis itu aku liburan sedikit. Jadi emang supaya penat-penatnya aku tuh hilang sebentar, ketemu air, ketemu pantai, ketemu yang hijau-hijau gitu. Jadi aku emang biar stresnya tuh hilang gitu. That's so nice. Dan itu penting ya, kalau stres tu nggak hilang, then you can't come back and do better work. Productivity tu pun turun. Betul betul. Alright, Liodra, terima kasih kerana bersama kami di Real 87. Bagi mereka yang sedang mendengar sekarang ini, saya tahu para peminat anda di Indonesia semua tengah tuning in as well. Anda boleh kirimkan komen di Facebook sekarang ni. You can drop your comment. Jika ada soalan buat Liodra dan sebagainya, kita akan cuba untuk jawab. Tapi pada waktu ni, we're gonna have a short break di udara, tapi di Facebook we're still live. Jadi hang on there, join us on Facebook Real 87. Bang, awak rasa kita Okay, kita masih live di Facebook ya. I'm gonna read you some comments di sini. Teman-teman, Ratna katanya, fans dengan Liodra. Langsung Daddy DJ katanya, Liodra nama yang tak asing bagiku. She is one of my favorite Indonesian singers. So they can see our face. Apa dia? They can see our face right now. They can see our face, yes. Video juga, iya. Hi. Yep. Hai para peminat Liodra. Kalau ada soalan dan sebagainya, anda boleh kirimkan saja. We'll have you answer them in a bit. Kita just about 1 minute gitu, langsung kita kembali ke udara. Real 87. But I understand as well that ini merupakan kali pertama Liodra di media di Singapura ya? Betul. Ya. Mas. Thank you so much for being with us. Dan bagaimana keadaan sekarangnya di Jakarta? Jakarta COVID-19 sih makin udah mulai turun, tapi PPKM diperpanjang lagi karena emang Right. makin mengerikan ya gitu. Sekarang kan serem, takut. Yeah, it's very scary, takut, betul. Tapi show-nya di television dan sebagainya masih boleh diteruskan ya? Masih boleh diteruskan, tapi harus tetap ada protokol kesehatan. Yeah. Oh, really? Ya. Setiap kali ke situ harus swab? Yeah. How about Singapore? Saya rasa I think because now most of us are vaccinated already. Okay. Jadi swab tu kurang. Tapi sebelum ni memang swab juga, ya. Okay, nice. Yeah. Alright, in about 30 seconds we'll go back on air. Banyak kali komennya di sini. We will have the questions in a while. Kata Milza, my idol, Allah so sweet. Ada yang dengar dari JB ya di Malaysia, juga peminatnya di sini, Liodra? Yeah? Yeah. I'm sorry, where can I see our face? Where? Oh, di Facebook Ria 897. Okay, let me see. You can share the link as well. Jadi peminatnya boleh join. Ria 89. Ria 897. Ria 897 di mana juga anda berada bertika, dan saat ini kita ucapkan selamat petang kepada anda. Waktu di Ria jam 6.15 minit petang pada hari ini, Khamis 12 Ogos. Dan hari ini istimewa kerana kalau biasanya saya bersama dengan tetamu-tetamu saya lokal dari Malaysia dan sebagainya. Tapi hari ini saya bersama dengan my first ever Indonesian guest yang juga merupakan Liodra. Hi, welcome back. Welcome back, that's right. Dan Liodra, sebelum kita teruskan, akan saya bacakan some comments buat anda dari peminat anda. Kata Desi di sini, next project Lily-nya apa ya? Next project Lily itu mungkin setelah album ini ada keluarin single lagi. Terus habis itu mungkin singlenya duet kali ya gitu. Jadi emang tungguin aja. Stay tune. Okay, dan kalau kita berbual tentang duet, kalau diberikan peluang, if I give you a choice of anybody, Liodra-nya ingin duet bersama dengan siapa? Aku tuh pengen duet sama Rosa, Ocha aku pengen. Terus habis itu sama Bang Judika juga, Judika aku pengen. And then, Dino Ardhito Pramono? Iya. Ya, pengen juga. I see. I'm quite sure semua ini boleh dikecapi dalam masa sebentar saja. A little bit more, I think. We're gonna be seeing these things from you.
Amin, thank you. Ya. Dan kita teruskan bagi anda yang sedang menonton sekarang ni di Facebook Ria 897. Thank you for joining us. Anda boleh kirimkan komen dan sebagainya. I can see it. Saya cuba untuk bacakan semua komen anda. Banyak sangat di sini. Tapi sebelum itu, ingin saya sambung bersama dengan Leodra. Saya ingin tahu tentang, just your singing career. Bagaimana anda tentang album yang self-titled Leodra yang telah pun dikeluarkan. It's doing very well sekarang ni. Telah pun, memasuki carta di Billboard Indonesia dan sebagainya at such a young age. Dan sekarang ni, kerana, this is the first album yang Leodra telah pun keluarkan and it's doing so well. Adakah anda rasa seperti this gives you added pressure dalam kerja-kerja yang selanjutnya? Will you have to think macam, will this do better than the last one? Ada tak perasaan seperti itu? I think so because tapi mungkin lebih aku nggak mau overthinking untuk sekarang. Tapi emang aku juga harus jadiin kalau misalnya yang sekarang sukses, ke depannya juga harus lebih sukses lagi. Jadi harus pemikirannya, it starts from the mindset. Jadi emang harus benar-benar positif. Jadi akan menghasilkan hasil yang positif juga. Aku mengaminkan hal tersebut. Tapi kalau untuk kepikiran, pasti ada kepikiran seperti itu. Tapi kita harus yakin dan bisa, harus percaya gitu. Dan saya rasa anda merupakan seorang yang positif sangat-sangat ya. You're so bubbly, you're so cheerful. Saya rasa macam, wah, Leodra ni macam seperti, you know what you want and you're just gonna go there and get it. And it's just so nice. Thank you. So nice of you to say so. Thank you. Because it's true. Dan saya pernah bersama dengan, some singers, mereka kata-katakan bahawa when they choose a song ataupun kerja-kerjaya yang karya seni yang ingin dikeluarkan itu, kadang-kadang mereka, they've reached a point, ada yang, I don't care what people think as long as I like it. If I like it, I put it out there. Ada juga yang kata seperti, mereka harus balance, di antara apa yang mereka inginkan dan apa yang para pendengar atau para peminat tu inginkan daripada mereka. Jadi buat Leodra sendiri, in this album, apabila anda pilih lagu ke-88 ini, di proses rakaman dalam studio dan sebagainya, whether to re-record the vocals, whether this mix is okay ataupun tidak, what were your thought processes? Untuk recording sendiri, jujur, it's so hard. Yang paling susah adalah menemukan lagu yang tepat sama apa yang itu juga menjadi proses terjadinya pengunduran di album aku. Jadi harusnya album aku tuh rilis bulan Desember tahun lalu. Tetapi rilisnya baru bulan ini. Jadi emang ada terjadi pengunduran selama 6 months, ada 6 bulan. Dan salah satu faktor terbesarnya itu ada di pemilihan lagu. Jadi emang susah banget untuk milih lagu yang bagus, guys. Bener-bener susah banget. Yang cocok tuh susah banget. Jadi emang bener-bener stres iya, tapi harus kayak, pengen, ayo harusnya bisa gitu. Dan saya rasa mungkin a lot of it is instinctive as well. Kalau ingin dikatakan dalam kata-kata tu mungkin sukar. Kerana mungkin buat Leodra sendiri, when you hear it, you know that ini yang tepat. Ya, betul. Okay, dan kalau kita lihat komen-komen di sini, I just want to ask you some questions dari para peminat, jadi mereka juga dapat have their questions answered. Kiriman di sini, Mimi katanya ada main filem lagi ke Lily? Main film lagi ada, stay tune ya. Oh wow, jadi selain daripada menyanyi, anda juga berlakon pada waktu ini? Ya, jadi emang ada satu series yang udah tayang, itu 7 hari sebelum tahun, and then the upcoming project series or film itu juga akan coming soon, so buat kalian juga harus stay tune. Wow, busy sangat-sangat Leodra. Dan kiriman di sini juga, saya terima di sini, saya lihat, ada yang minta spoilers, I don't think you can do that. Spoilers buat filmnya, enggak mau ya. Langsung Sidik katanya, gimana projek sama Teh Dewik sama Mas Kuning, Li? Do you know who is Mas Kuning? Do you know? Enggak, no. Mas Kuning is Yellow Claw. Yellow Claw is a DJ.
Oh, I see. Itu Mas Kuning. Nih, Right. oh my god guys, untuk Teh Dewi dan Mas Yellow, Mas Kuning Iya, itu iya. ya kita tungguin aja, semoga doakan semoga kita secepatnya berjodoh ya, gitu. Oke, kita nantikan. Pastinya saya tahu bahwa Lyodra sedang bekerja keras sangat-sangat sekarang ini untuk bawakan anda yang terbaik, you know. Dan let's look at, kalau sekarang ni, kalau kita lihat, anda di antara artis yang membesar ataupun anda mulakan kerjaya seni anda with a very strong social media presence. Kerana kalau dulu tu memang tak ada perkara seperti social media, but anda di antara mereka, you know, you're the generation di mana you also leverage on social media. Jadi bagi Lyodra sendiri, how important is social media buat anda? What is the approach? Kadang-kadang tu ada artis yang mereka gunakan social media, it's like purely a portfolio buat mereka. Ada juga yang menggunakan untuk, you know, mendekati fans, yang they really believe in the connection of the fans. For yourself, how is that? Social media is very important to me because social media itu I can do anything I want. I can promote my single, I can promote my album, I can keep in touch with my fans. So that's so important for me because emang social media itu emang udah apa ya? Social media itu sekarang ini udah kebutuhan menurut aku. Udah kebutuhan pokok karena banyak zaman sekarang kalau nggak ada social media kita interaksi dari mana? Let's simple. You di Singapura, aku di Indonesia. Kalau nggak ada social media, kita pakai apa? Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Jadi emang social media sekarang udah menurut aku bener-bener kebutuhan pokok. Dan sekarang kita bisa menggunakan apapun lewat social media gitu. Jadi ya keren sih. Dan pastinya dalam setiap kebaikan ataupun, you know, anything that's useful tu, ada juga kelemahan, that's the cons as well. Dan dengan social media sekarang ni, saya rasa mungkin buat para peminat ataupun just anybody on the internet, lebih mudah juga untuk mereka say anything they want to you at any time. Dan yang pastinya kalau dengan yang fans ataupun yang memuji dan sebagainya, ada juga yang mungkin akan mengirimkan, you know, not so nice messages dan sebagainya. And it reaches directly to you in an instant. Kadang-kadang mereka lupa bahawa, you know, whoever that you're seeing on screen, para penyanyi, pelakon dan sebagainya, they are also human. Mereka lupa that they are real humans with very real feelings. Yes. Yeah. Ya, itulah dunia menurut aku. Ada yang baik, ada yang buruk gitu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi it's not my job to paksa mereka untuk harus suka sama aku. Kalau misalnya, aku selalu bilang buat semua orang, kalau suka aku, silahkan. Kalau nggak suka, bye-bye gitu. Jadi emang bukan hal yang harus dipeributkan, bukan hal yang harus dipermasalahkan menurut aku. Jadi emang kita juga harus pintar-pintar sebagai artis, singers, atau aktor, aktris, and then profesi lainnya benar-benar harus bisa untuk manage and control yang mana yang baik buat kita, yang mana yang nggak baik buat kita. Lyodra, at such a young age, usianya 18 tahun, you are so mature and you are so wise. Thank you. This is so great. I'm having so much fun talking to you. Tapi sekarang ni bagi anda yang mungkin masih mendengar Ria 897, you can still head on ke Facebook Ria 897 dan walaupun selepas ini mungkin saya habis berbicara bersama dengan Lyodra tapi videonya masih akan ada. Jadi you can, you know, comment, anda masih boleh share bersama dengan teman-teman dan sebagainya. Dan ada yang di sini Noviani katanya projek terdekat apa ya, Li? Project terdekat ya yang tadi mungkin yang setelah album akan ada single. Mungkin duet. Okay, dan kita akan nantikan. Sementara itu, you know, we've had so much fun bersama anda, Lyodra. It's so nice talking to you. Saya rasa juga bahawa sekarang ni, sebagai seorang artis, saya tahu bahawa mungkin di Indonesia itu, festivals dan sebagainya, live performances, it's a very big thing. Saya dulu sebenarnya, saya sering sangat ke Indonesia. Saya suka sangat ke festival di sana. Oh, nice. Okay, saya datang ya. Yes, we have to meet.
We have to meet either here atau di Indonesia. Kalau anda ada persembahan tu, saya akan datang, okay? Of course. Tapi sebagai because festival tu ia mendekatkan anda bersama dengan para peminat di kota-kota, di bandar-bandar yang lain dan sebagainya. Dan kerana anda baru saja memenangi Indonesian Idol pada tahun lepas, you're at the peak of your career, baru mula dan sebagainya. Tapi anda, unfortunately, it's in a time di mana you can't go around the country. Anda tak bisa untuk bertemu dengan fans di bandar-bandar yang lain dan sebagainya. And how does that make you feel? Ada yang mungkin katakan bahawa this is the time mereka make use of social media untuk terus mendekati para peminat. Tapi this is a time where you can't go out and do festivals, performances secara live. How do you think that has impacted mungkin perjalanan anda setakat ini? Oh my god, it's so bad because when I won the Indonesian Idol, and then I just imagine I will perform in front of so many people. I will go to there, and there, and I won't sleep. I just imagine that, all the things in my head. But the fact is, pandemic. It's totally locked down everywhere. And I think ini kan benar-benar pandemi, benar-benar bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia akan gitu. Jadi emang mimpi aku diredam dulu, dikubur dulu. Sebentar aja. Gitu. Jadi emang aku udah membayangkan hal festival nyanyi di depan banyak orang, terus bisa tour ke sana, ke kota ini, kota ini. Tapi seminggu kemudian itu bener-bener lockdown, bener-bener pandemik dan harus stay at home. Jadi emang tidak bisa kemana-mana, I can't go anywhere. Tapi ya demi kesehatan dan keselamatan, I think I prefer stay at home untuk sekarang ini. Karena jujur, untuk promo album sendiri pun, walaupun aku keluarin album, aku belum terlalu banyak kegiatan untuk on air ataupun keluar rumah, karena apalagi melihat kondisi di Jakarta juga sekarang tuh lebih lebih menakutkan, so scary. Jadi emang I prefer stay at home for now. Dan saya rasa mungkin antara perkara pertama, among the first things that Lyodra akan lakukan setelah ini semua habis adalah untuk tour dan konsert, ya? Of course, definitely. Udah nggak sabar? Udah nggak sabar. Lyodra, alright, we're gonna wrap this up. Thank you so much for spending your afternoon bersama dengan kita di Singapura ini. Ya, walaupun kita jauh sedikit tu, tapi masih dapat bertemu, masih boleh berbincang, berbual dan sebagainya. Dan kalau kita ingin mungkin minta Lyodra untuk nyanyikan sedikit buat para peminat yang sedang mendengar dan menonton, boleh nggak? Sure, come on. Yeah. Okay, any song of your choice. Okay, I will song Pesan Terakhir. Ini lagu Okay. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun, tapi di mana nanti kau luka, cari aku, ku ada untukmu. Yeay! Yay! Lyodra, voice of an angel. Suaranya memang merdu, enak banget. Thank you. My goodness, Lyodra, sekali lagi, thank you so much. Adakah mungkin kata-kata terakhir anda buat para peminat, mungkin ramai ya rakyat Indonesia yang di Singapura sekarang ni, yang rindu akan tanah air dan sebagainya. Kata-kata anda buat para peminat yang sedang menonton, mendengar dan sebagainya. First of all, thank you buat Ria. Terima kasih. Thank you for your time. It's a pleasure for me, such a pleasure, and then such an honor to me. And buat kalian semua, jangan lupa untuk dengerin album aku Lyodra. Dengerin di semua digital platform musik. Untuk nonton video klip ataupun audio ataupun lirik video, bisa langsung ke YouTube channel aku Lyodra Official. And then buat semua yang di Singapura dan warga Indonesia yang di Singapura juga, stay safe. Jangan lupa untuk dengerin, dan
Thank you. See you. Thank you so much, Leodra. Kita ketemu di Indonesia ataupun di Singapura satu hari nanti. But we wish you all the best. Thank you so much for your beautiful music dalam masa-masa seperti ini. Saya pasti bahawa, your voice telah pun menenangkan mungkin ramai yang dalam kesukaran dan sebagainya. So thank you for that. And we can't wait to, untuk lihat kerja-kerja karya-karya Leodra yang selanjutnya. Thank you so much. Bye, guys. Thank you.